kita ini kalau misalkan dikatakan musyrik yang dalam arti musyrik kabir, kita memang tidak jelas-jelasan menyembah matahari. Kita memang tidak jelas-jelasan menyembah sesuatu selain Allah. Memang tidak. Tapi seringkali yang kita tidak sadari adalah kita sering menyembah kepada selain Allah, tapi dalam bentuknya yang lain, yaitu yang dalam bentuk khafi atau halus. Jadi buat ukhti-ukhti yang sedang merawat sebuah hubungan, tolong diteliti kembali redaksi yang dipakai oleh pasangan Anda. Kalau awal-awal mengatakan iyyaki uhib atau hanya engkau yang kucintai, kok akhir-akhir ini merubah redaksinya menjadi uhibbuki atau aku mencintaimu, jangan-jangan dia sudah mau poligami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, channel Kalam Milenial. Kali ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Tafsir Jalalain setelah sebelumnya sudah sampai di ayat Ar-Rahmanir Rahim. Sekarang kita melanjutkan pembacaan kitab Tafsir Jalalain ini pada ayat Maliki Yaumiddin. Oke, saya lanjutkan membaca teksnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Maliki Yaumiddin ay al-jazai wa huwa yaumul qiyamati. Maliki Yaumiddin, rajanya hari pembalasan. Ai al-jazai artinya pembalasan, yaitu hari kiamat. Pada ayat ini, musannif atau penulis kitab ini menampilkan ayat Maliki Yaumiddin ini, yaitu Maliki dengan mim yang dipendekkan, yaitu tanpa mat. Nah, Maliki Yaumiddin ini ditafsiri oleh musannif, kata ad-din itu bukan din yang bermakna millah atau din yang bermakna agama. Tapi di sini kata ad-din pada Maliki Yaumiddin ini bermakna al-jaza. Jadi ada ayat yang menafsiri ini atau yang menyokong terhadap pemaknaan din ini bermakna jaza. Satu ayat dalam surah As-Saffat, A'idza mitna wa kunna turaban wa idzaman a inna lamadinun. Jadi kata din ini sama dengan madinun, yakni bermakna balasan. Ada juga perkataan orang Arab, kama tudinu tudanu, sebagaimana engkau berbuat maka engkau akan dibalas sesuai perbuatanmu. Nah, jadi kata ad-din di sini oleh musannif atau para ulama mufassirin bersepakat bahwa makna ad-din di sini adalah al-jaza atau balasan. Yang dimaksud hari pembalasan ini adalah apa? Yaitu hari kiamat. Karena di situ pada hari kiamat semua yang telah dikerjakan oleh manusia semasa hidupnya di dunia ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan bacaannya ya. Wa khussa bidzikri li'annahu la mulka zahiran fihi li ahadin illa lillahi ta'ala. Dan disebutkan secara khusus, yaitu hari kiamat atau Yaumiddin ini disebutkan secara khusus karena pada hari itu tidak ada kerajaan atau kekuasaan yang tampak untuk siapapun kecuali kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bidalili limanil mulkul yaum lillah, dengan dalil limanil mulkul yaum, bagi siapa kerajaan di hari ini, lillahil wahidil qahhar, hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Maliki Yaumiddin menurut riwayat qiraat yang ditampilkan oleh musannif di sini dengan memendekkan mimnya, yaitu Maliki Yaumiddin, bukan Maliki Yaumiddin. Ini bermakna atau berarti kerajaan. Kenapa dikhususkan penyebutannya dalam ayat ini kata kiamah atau Yaumuddin atau Yaumul Jaza ini?
Karena di hari itu tidak ada kerajaan lain atau tidak ada kekuasaan lain kecuali kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya lanjutkan lagi, wa man qara'ah maliki fama'nahu malikul amri kulluhu atau kullihi fi yaumil qiyamati. Dan orang atau ulama yang membaca maliki dengan dipanjangkan mimnya atau dibaca mat, maka artinya adalah pemilik segala urusan pada hari kiamat. Nah, jadi ini ada dua riwayat ya yang ditampilkan di sini. Riwayat pertama, ini kalau nggak salah, salah satu yang membaca Malik Yaumiddin ini adalah Al-Imam Ibnu Katsir, membaca Malik Yaumiddin. Kemudian yang kedua riwayatnya adalah yang dipakai di Indonesia, mayoritas di Indonesia, yaitu riwayat Hafs an Asim, dibaca Malik Yaumiddin. Kemudian apa perbedaan atau konsekuensi dari perbedaan riwayat yang disebutkan tadi? Kalau di awal itu Malik Yaumiddin, riwayat pertama artinya adalah penguasa atau rajanya hari pembalasan, yaitu hari kiamat. Sedangkan yang kedua maknanya adalah Malikil amri kullihi fi yaumil qiyamah, pemilik hari pembalasan atau pemilik segala urusan pada hari kiamat. Nah, jadi ini apa yang membedakan kedua qiraah ini. Au huwa mausufun bidzalika daiman, atau kata Allah dengan menggunakan redaksi maliki itu disifati dengan sifat malik ini, kepemilikan ini daiman, secara terus-menerus atau selalu. Nah, jadi di dalam kaidah nahwu atau kaidah bahasa Arab secara umum, ini disebutkan bahwa ketika menggunakan kata malikun atau menggunakan bentuk isim fa'il, asrar balaghiyahnya adalah atau rahasia-rahasia balaghah, rahasia sastrawi yang ada di dalam kata malikun ketika menggunakan isim sifat atau isim fa'il di sini adalah bimakna ad-dawam, selalu. Jadi ketika maliki yaumiddin, ini artinya adalah Allah yang memiliki segala urusan pada hari kiamat secara berkesinambungan. Ini kalau menggunakan kata maliki. Dilanjutkan ke ghafiriz dzambi, seperti ayat ghafiriz dzambi, yaitu Allah selalu mengampuni dosa. Nah, jadi di sini ketika menggunakan redaksi maliki, menggunakan isim sifat, dia bimakna ad-dawam, yaitu seperti halnya ghafiriz dzambi, selalu mengampuni dosa. Nah, jadi ini perbedaan di antara dua riwayat itu. Kemudian selanjutnya, kalau misalkan kita lihat pada surah Al-Fatihah ini, pada ayat Malik Yaumiddin, sebelumnya kita juga sudah membaca ada redaksi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kedua ayat ini memiliki yang saya sebut dengan sinkroni atau kesinambungan atau keselarasan. Kalau dalam istilah ulumul Quran atau i'jazul Quran, ini disebut dengan tanasubul ayah atau tanasubus suwar. Apa ini maksud dengan tanasubus suwar atau tanasubul ayah? Ini adalah adanya kesinkronan, adanya keselarasan makna. Entah maknanya saling bermakna saling menguatkan, atau dia justru menjadi lanjutan dari ayat sebelumnya. Kalau misalkan kita lihat ayat Alhamdulillahirabbil alamin dengan Malik Yaumiddin ini memiliki munasibah atau sinkronisasi antara keduanya. Apa itu? Kita lihat kemarin pada video sebelumnya, Rabbil Alamin ini Allah lah yang berkuasa penuh atas alam semesta ini. Kemudian pada Malik Yaumiddin, Allah yang berkuasa atau yang merajai segala urusan pada hari kiamat. Nah, jadi di sini bentuk munasabahnya apa? Bentuk
Apa keselarasan antar dua ayat ini apa? Yaitu ada pada hubungan antara hal yang duniawi dengan yang ukhrawi. Jadi ketika Allah mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, itu Allah sebagai penguasa alam semesta, tidak cukup sampai di situ, tapi Allah juga menguasai sesuatu atau alam yang berada di dimensi lain, yaitu alam akhirat. Nah, ini yang menjadi i'jaz dari tanasubuh hadhil ayah, atau adanya mukjizat dalam susunan-susunan ayat pada surah Al-Fatihah ini. Nah, kemudian ketika kita melihat secara makna atau secara eksplisit, Allah itu menjelaskan hal yang sangat mendalam, ya, atau sesuatu yang bisa disebut sebagai intisari daripada adanya agama Islam ini. Apa? Yaitu ruh tauhid atau ruh ketauhidan. Makna dari sini apa? Ruh tauhid yang terletak pada ayat alhamdulillahirabbil alamin dengan maliki yaumiddin ini adalah Allah yang menguasai dua dunia. Artinya apa? Kita sebagai orang yang beriman mengimani akan adanya dua alam, yaitu alam dunia dan alam akhirat. Alam dunia ini sebagai tempat kita untuk beramal, atau diibaratkan kita sebagai petani yang sedang menanam di lahan dunia ini, kemudian kita akan memetiknya di akhirat. Nah, di sini ruh tauhidnya adalah Allah itu menguasai dua dunia ini, dua alam ini, alam dunia dan alam akhirat. Nah, yang bisa diambil dari penjelasan ini adalah sering kita sebagai manusia justru ruh tauhid ini tidak ada dalam kehidupan kita. Contohnya apa? Misalkan di dunia saja kita sering melihat fenomena, tidak usah jauh-jauh, di diri kita sendiri. Sering kita bukan menauhidkan Allah, tapi justru kita menauhidkan ego. Jadi seolah-olah kitalah yang mengatur diri kita sendiri. Contohnya, misalkan ketika kita melakukan sesuatu, atau misalkan mendapatkan rezeki, penghasilan, dan semacamnya, yang muncul di hati kita, aku bersyukur banget, ini adalah hasil dari kerja kerasku selama ini. Jadi yang muncul di situ bukan Allah, tapi kerja kerasku, ada ego di situ. Nah, ini salah satu ruh tauhid, atau salah satu. Nah, ini adalah salah satu yang diperangi oleh syariat ini. Apa itu? Yaitu menuhankan ego. Ini sesuatu yang yang kelihatannya kecil, cuma dia di dalam persoalan tazkiyatun nufus atau pembersihan jiwa ini dianggap sangat besar sekali, karena musuhnya itu adalah diri kita sendiri. Kemudian persoalan akhirat, kalau tadi jelas-jelas persoalan yang mengandung unsur duniawi. Sekarang adalah persoalan akhirat. Persoalan akhirat ini kadangkala kita merasa jumawa dengan banyaknya amal, atau bahkan merasa minder dengan banyaknya maksiat. Nah, ini salah satu bentuk fenomena yang juga tidak jarang kita menjumpai hal itu. Tidak usah jauh-jauh, dalam diri kita sendiri aja. Nah, ketika kita misalkan sering ke masjid, sering membaca Al-Quran, sering hadir ke majelis-majelis ilmu dan segala macam, dalam hati kita terbersit suatu keyakinan atau kesadaran bahwa aku ini yakin udah bakal masuk surga. Kalau seperti ini terus, saya akan menjadi kekasihnya Allah. Nah, di sini kita merasa pede dengan amal ibadah kita. Dan juga sebaliknya, kadang kala ketika kita terjerumus pada maksiat, kita seolah-olah sudah tidak memiliki harapan lagi untuk
mendapatkan ridho dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikritik secara tidak langsung oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikam. Beliau mengatakan begini, min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja inda wujudi zalal. Salah satu bentuk atau tanda seseorang itu sudah terlalu berpegang teguh kepada amal atau amaliyahnya sendiri adalah nuqsanur raja inda wujudi zalal, yaitu kurangnya pengharapan kepada Allah ketika dia sedang tergelincir. Ini tamparan keras ya buat kita semua. Seolah-olah beliau itu bilang bahwa kamu itu loh, itu jangan sok-sokan memiliki tiket surga, atau jangan merasa kamu ini adalah orang yang bisa menentukan nasibmu sendiri, terutama terkait dengan apakah kita masuk surga atau neraka. Ketika misalkan kita sering beribadah, kita melakukan hal-hal kebaikan, baik yang bersifat vertikal atau horizontal, kemudian kok kita pede, atau ketika amal kita itu turun, justru kita merasa putus asa dari rahmat Allah. Lah, ini yang dikritik oleh beliau secara tidak langsung. Ini adalah merupakan salah satu aib di dalam tasawuf. Apa itu? Yaitu terlalu bergantung pada amal. Sedangkan yang diajarkan oleh Allah dan dalam syariatnya adalah tidak bergantung kepada amal, tapi bergantung kepada rahmatnya Allah. Kemudian, ketika tadi kita sudah membahas tentang bagaimana kita dianjurkan atau secara tidak langsung diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak terlalu menuhankan ego. Itu yang berkaitan dengan bagaimana kita berta'amul ma'an nafs, atau kita bagaimana memperlakukan diri kita ini dengan diri kita sendiri. Maksudnya adalah bagaimana kita menentukan posisi kita sebagai diri kita sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya lanjutkan pada pembacaan ayat ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta tolong atau meminta pertolongan. Ai nakhussuka bil ibadati min tauhidin wa ghairihi. Artinya kami mengkhususkan engkau dengan ibadah seperti tauhid dan selainnya. Wa natlubul ma'unata 'alal ibadati wa ghairiha. Dan kami menuntut pertolongan atau meminta pertolongan kepada engkau atas persoalan ibadah dan selainnya ibadah. Nah, di sini kita sudah melanjutkan pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini sebelum masuk kepada penafsiran dari iyyaka na'budu ini, kita perlu melihat uslub atau redaksi yang disampaikan pada ayat ini, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalam gramatika Arab atau dalam bahasa Arab, ini susunan yang seharusnya ada atau susunan yang normalnya itu fi'il, fa'il dan maf'ul. Tapi di sini justru maf'ul dulu, kemudian fi'il dan fa'il. Awalnya di sini atau biasanya redaksinya adalah na'buduka, tapi di Al-Quran justru menggunakan redaksi iyyaka na'budu. Ini di dalam ilmu balaghah disebut dengan al-ikhtisar atau takhsis. Jadi dengan dengan mendahulukan maf'ul daripada fi'il dan fa'ilnya, ini faedahnya adalah takhsis atau mengkhususkan kepada objek yang ada pada jumlah tersebut. Nah, misalkan di sini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in asalnya adalah, atau dalam redaksi lainnya adalah na'buduka wa nasta'inuka. Nah, di sini faedahnya seperti yang disebut barusan adalah takhsis dan ikhtisar. Artinya adalah mengkhususkan. Ini misalkan contoh gamblangnya ya. Berbeda mengucapkan antara uhibbuki atau uhibbuka dengan iyyaki uhibbuk.
atau iyyaki uhib. Nah, jadi ketika kita mengatakan iyyaki uhib, hanya engkaulah yang aku cintai. Berbeda dengan uhibbuki, aku mencintaimu. Kalau iyyaki uhib ini mengandung makna bahwa hanya engkau yang aku cintai, satu-satunya yang aku cintai hanya engkau. Tapi menurut redaksi yang kedua atau uslub yang kedua, aku mencintaimu ini ada ihtimal, atau ada kemungkinan bahwa ada yang dicintai selain engkau. Jadi saya lanjutkan penafsiran dari musannif di sini pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya engkaulah yang kami sembah dan hanya engkaulah yang kami mintai pertolongan. Nah, di sini seperti yang disebutkan tadi, faedahnya adalah takhsis. Ini ditafsir oleh musannif, nakhussuka bil ibadah, hanya engkau yang aku sembah wahai Allah. Nah, di sini ada dari susunan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini ada sebuah makna, yaitu Al-Quran atau Allah mengajari kita untuk ibadah dulu baru meminta. Jadi yang paling penting di dalam penghambaan kita kepada Allah atau dalam menjalankan syariat ini adalah peribadatan kita, kemudian kita meminta kepada Allah. Jadi kita dalam persoalan ibadah ini juga berkaitan erat dengan persoalan dua alam itu tadi, yaitu alam dunia dan alam akhirat. Persoalan akhirat kita meminta kepada Allah yang terwakili daripada iyyaka na'budu. Persoalan dunia kita juga meminta kepada Allah yang terwakili dalam ayat iyyaka nasta'in. Kemudian juga ada yang menafsiri lain ya. Jadi nasta'in ini atau dalam tafsirannya ini, nasta'in ini adalah meminta tolong untuk digerakkan dalam hal ibadah. Artinya hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan untuk tetap menyembahmu.